Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tayangan Mahkamah TV. Kita membahas tentang problematika yang terjadi pada masa Renaissance. Kita hidup di era modernisme. Nah, bagaimana asal mula modernisme ini? Modernisme ini tentu adalah anak kandung dari Renaissance. Nah, apa itu yang terjadi pada Renaissance? Renaissance secara harfiah itu disebut dengan berpikir kembali, berpikir ulang. Artinya menggunakan filsafat. Nah, filsafat yang dimaksud di sini adalah ketika era pemisahan antara wahyu dan akal. Jadi cara berpikir yang diambil pada masa Renaissance itu adalah bahwa akal itu dianggap berdiri sendiri, tidak lagi perlu menggunakan wahyu. Karena pada masa itu orang percaya dengan dogma yang dibangun oleh gereja Roma, yang memang kemudian terjadi pada ada masalah terhadap problematika secara akidah. Nah, maka kemudian orang menggunakan filsafat yang diambil dari fase Mu'tazilah, di mana filsafat diislamkan. Jadi para filosof-filosof pada masa era Renaissance itu mengutip apa yang berlangsung pada era Mu'tazilah. Jadi Galileo Galilei, Copernicus dan lain-lain, mereka banyak menggunakan teori-teori filosof pada era Mu'tazilah. Nah, era Mu'tazilah dalam Islam kemudian redup karena proses pemisahan antara wahyu dan akal itu gagal total. Ulama-ulama sekaliber Imam Asy'ari, Syekh Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lain-lain membalikkan dan mengembalikan lagi pemahaman agar wahyu tidak terpisah dengan akal. Nah, pada masa Renaissance disitulah proses ketika mereka melawan kedikdayaan dari dogma yang dibangun oleh Roma, maka filsafat digunakan. Alhasil akal dianggap sebagai pondasi terhadap pencarian kebenaran. Sumber kebenaran itu dianggap sebagai akal, tanpa lagi memerlukan yang namanya wahyu. Nah, maka itulah yang disebut dengan Renaissance. Jadi akal sebagai sumber utama terhadap segala sesuatu, being, wujud, dan lain-lain, itu berpondasikan kepada akal semata. Alhasil yang dianggap sebagai the truth, kebenaran, itu adalah apa yang merupakan hasil resume dari akal. Nah, disinilah kemudian muncullah para filosof-filosof yang kentara sangat memulai revolusi terhadap cara berpikir. Kita bisa melihat bagaimana Descartes kemudian secara tegas mengatakan bahwa yang kebenaran adalah murni hasil buah pemikiran akal. Tidak ada lagi yang bersumber dari wahyu. Jadi secara resmi Renaissance itu kemudian melahirkan modernisme. Artinya modernisme adalah proses eliminasi terhadap wahyu. Nah, itu yang disebut dengan modernisme. Jadi yang namanya segala sesuatu mulai dari urusan hukum, siapa yang membuat hukum tidak lagi percaya kepada sumbernya wahyu. Maka tidak berlaku lagi yang namanya hukum Tuhan. Nah, begitu juga dengan proses perdagangan. Tidak akan ada lagi proses perdagangan itu merujuk kepada aturan-aturan yang sumbernya adalah kitab suci. Maka manusia dengan akal dianggap berhak untuk membuat sistematika pola perdagangan. Maka muncullah bisnis. Nah, bisnis inilah sumbernya adalah berdasarkan pada rasionalitas ansih. Nah, hukum pun dibuat berdasarkan pada rasionalitas ansih. Nah, kemudian sistematika politik, kekuasaan tidak lagi merujuk kepada sumber lex divina atau hukum Tuhan, melainkan berdasarkan kepada rasio. Maka kita bisa melihat teori-teori Machiavelli bahwa kekuasaan bukanlah given yang berasal dari Tuhan. Kekuasaan adalah siapa yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, inilah yang disebut oleh Machiavelli dalam kitabnya Ilmu Prinsip. Nah, dari Machiavelli maka lahir lagi John Bodin, bahwa kekuasaan itu adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Tuhan. Maka puncaknya kita bisa melihat pada Rousseau. Teori Rousseau mengatakan kekuasaan itu adalah kontrak sosial, yang sumbernya adalah kedaulatan manusia. Nah, jadi proses pra-Renaissance, di situ orang masih percaya bahwa kedaulatan itu adalah sumbernya Tuhan. Maka diejawantahkan kepada raja. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada gium yang berkembang ketika itu adalah Vox Rei, Vox Dei. Suara raja, suara Tuhan. Tapi era modernisme itu dieliminasi. Maka yang muncul adalah Vox Populi, Vox Dei. Suara manusia itulah suara Tuhan.
Karena manusia dibekali akal. Nah, sumbernya adalah filsafat. Nah, dengan filsafat, dengan akal, maka manusia berhak untuk melakukan segala sesuatunya, karena itu juga merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, intinya adalah pada proses modernisme itu adalah secara resmi akal dipisahkan dari wahyu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan peradaban hari ini. Apa hasilnya dengan proses demikian? Hasilnya adalah nihilisme. Sebagaimana kata Nietzsche, inilah kehilangan nilai-nilai. Manusia tidak lagi mampu menemukan yang mana yang disebut dengan fitrah. Maka kekuasaan kemudian berlangsung dengan tata cara yang bergeser maknanya. Bukan lagi mencari kebenaran, siapa yang berhak dan mengendalikan kekuasaan, melainkan dikooptasi oleh sekelompok orang yang mengendalikan kekuasaan, dan mereka adalah yang memegang kendali terhadap kekayaan. Nah, sekarang pada hari ini pemegang utama kekuasaan itu adalah orang yang memegang harta, mengendalikan uang. Nah, dari situlah maka bisa kita lihat hari ini bagaimana praktek kekuasaan itu dibawa kendali oligarki bankir. Nah, mereka lah yang mengontrol kekuasaan. Nah, ini adalah buah dari mengapa manusia memisahkan antara akal dengan wahyu. Nah, ini efeknya. Nah, kemudian dalam perdagangan, manusia berhak mengatur perdagangan sendiri tanpa lagi merujuk kepada hukum Tuhan. Riba yang dulu dilarang kemudian dilegalisasi, dibolehkan. Memungut bunga yang dulu dilarang, haram, kemudian dilegalisasi, dibolehkan dengan alasan proses masa tunggu, dengan alasan inflasi dan lain-lain. Nah, maka hasilnya apa? Mulai dari individu sampai level negara, semua terjerat pada utang piutang, utang bunga majemuk. Nah, tidak ada satupun wilayah hari ini yang bebas riba. Nah, ini yang disebut dengan Sayyidina Rasulullah SAW sebagai akan ada suatu zaman semua orang terjerat riba. Bahkan yang tidak terkena riba maka akan terkena debunya. Nah, ini adalah dari proses rasionalisasi terhadap pola perdagangan yang muncul pada era modernisme. Dan dari segi hukum, manusia berhak membuat hukum sendiri dengan pondasi filsafat tadi, dengan pondasi bahwa akal harus dipisah dengan wahyu. Sebagaimana teori Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Maknanya adalah yang dianggap kebenaran adalah sumber utamanya adalah hasil pikiran manusia. Jadi tidak lagi merujuk pada wahyu. Maka hasilnya manusia berhak membuat hukum sendiri. Apa dampaknya pada hari ini? Ketika manusia membuat hukum, tidak ada satupun penyelesaian yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena banyak sekali hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, malah itu menimbulkan masalah baru. Dengan rasionalitas, manusia menganggap pidana potong tangan itu tidak diperlukan dengan alasan hak asasi manusia. Ujungnya adalah pencurian, bukannya berkurang. Nah, seolah-olah dengan proses pemenjaraan, pembinaan, manusia akan bisa pulih. Nah, jadi manusia lebih seolah-olah lebih tahu dibanding sang pencipta. Nah, jadi alhasil segala perilaku kejahatan itu hanya dikumpulkan dalam satu proses yang namanya pidana penjara. Bukannya berhasil membuat kejahatan itu berkurang, malah yang ujungnya adalah penjara menjadi penuh. Nah, inilah yang menjadikan bahwa proses hukum ala manusia yang dibuat oleh manusia itu tidak menghasilkan solusi, melainkan itu adalah problematika mendasar yang hari ini kita sebut dengan nihilisme. Jadi Nietzsche mengatakan bahwa filsafat itu adalah berhala, karena filsafat adalah menuhankan akal, membuat akal terpisah dari wahyu. Nah, maka dari itulah jalan kita kembali adalah kembali back to wahyu. Wahyu adalah nomor satu, yang kemudian akal itu adalah nomor dua, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, inilah penjelasan tentang pentingnya kembali kepada akidah yang benar, tauhid. Jadi proses filsafat dulu pernah ditentang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika filsafat itu masuk ke belantara Islam pada era Mu'tazilah. Karena apa? Ujung dari proses filsafat Mu'tazilah adalah hasilnya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran dianggap sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Nah, karena dengan rasionalitas sulit untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi dianggap sebagai ciptaan. Nah, pada era Renaissance sehingga melahirkan modernisme, ujungnya adalah akal, rasionalitas manusia itu sudah mengeliminasi hukum Tuhan. Nah, inilah hasil dari buah peradaban modernisme hari ini. Maka jalan ini adalah jalan buntu.
membuat kita harus kembali kepada tauhid dulu, bahwa wahyu harus diletakkan nomor satu dan akal itu sebagai perdana menteri. Wahyu itu sebagai raja, akal itu sebagai wazir, sebagai menteri, nafsu syahwati itu sebagai prajurit. Jadi suatu negara yang ideal, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimiyatu As-Sa'adah, adalah negara yang tatanan kekuasaannya dipimpin dan dikendalikan oleh raja. Menteri itu sebagai pembantu raja, kemudian prajurit ini sebagai pasukan perang. Nah, posisi anatomi batin manusia demikian juga. Ada kolbu, ada akal, ada nafsu. Akal tidak bisa dijadikan sebagai raja. Ketika akal menjadi raja, maka itu pertanda kerajaan yang rusak. Jadi ketika akal dianggap sebagai punggawa, sebagaimana filsafat, maka itu pertanda kerajaan yang rusak. Yang paling benar adalah akal harus berada sebagai pembantu raja, pembantu untuk memahami wahyu. Jadi bukan akal untuk mengakal-akali supaya mengeliminasi wahyu. Jadi filsafat meletakkan bahwa akal harus terpisah dari wahyu. Nah, pada hari ini bukan akal lagi yang memimpin terhadap segala sesuatunya, melainkan nafsu syahwati yang berada pada puncak. Maka kita bisa melihat aturan hukum, aturan perundang-undangan itu berlandaskan pada nafsu syahwati, bukan lagi landasan filosofis. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana pentingnya untuk kembali kepada tauhid yang benar. Kita harus meletakkan wahyu nomor satu, akal nomor dua, dan nafsu syahwati itu sebagai nomor tiga. Maka dengan demikian kita akan mampu melihat yang mana yang dimaksud dengan kebenaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar untuk kita memikirkan kembali apakah dan bagaimana bahayanya filsafat dari sisi akidah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.